Jumat 10 Oktober 2025. 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saya teringat akan suatu masa di mana saya baru menjadi seorang ayah. Dan dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan tunggal karena tidak melihat ada lubang di jalan Trans Kalimantan. Saya terpental, tapi dalam kilas waktu yang sangat sesaat, saya teringat anak saya kembar yang baru lahir. Saya membayangkan sejak itu belajar bahwa ternyata beginilah kasih Bapa. Terlebih ketika Tuhan mengatakan dalam firman yang mengatakan seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Pikirannya selalu tertuang kepada anaknya. Bapak Ibu yang hormati kasih Tuhan, seiring perjalanan waktu, ketika anak belajar berjalan, anak juga belajar berbicara, dan ketika mulai berbicara mengajak berbincang, terkadang kita tidak mengerti apa yang diminta. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika anak harus belajar untuk memahami banyak hal, sedikit satu dua hal, meminta ini, meminta itu, dan merengek-rengek. Kadang saya sebagai ayah juga harus mengatakan tidak. Tapi yang dikasih Tuhan, ketika saya menolak bukan berarti saya tidak punya kasih kepada anak. Ini hanya gambaran. Saya tidak sedang menceritakan diri saya. Jadi saya mau mengatakan terkadang yang kita pahami tentang doa juga. Mengapa kadang ada orang mengatakan, udah malas berdoa. Tuhan mau dengar atau enggak? Persoalannya gitu. Atau saya udah capek berdoa. Kok sepertinya Tuhan tidak mendengar. Seperti ngomong dengan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Dalam beberapa hari ini, dalam renungan kita tak jelas bahwa tentunya dalam perjalanan iman kita banyak pergumulan dalam peperangan rohani ini. Dan yang penting juga dalam kehidupan kita adalah untuk selalu berdoa. Mari ingat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Bukan Allah yang sekedar konsep seperti para berhala. Bukan sekedar Allah yang menuntut banyak hal. Tetapi Dia Allah yang mau terjun langsung bahkan menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita dengan atas dosa. Bukankah Dia menjadi korban tebusan? Dan dengan demikian Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Makanya disebut Bapa. Nah, kita beruntung Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita berdoa dengan menyebut Dia yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa. Allah kita yang hidup itu adalah Bapa kita. Nah, sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, berarti yang mampu mendengar. Kalau Dia Maha Kasih, tentunya Dia Maha mendengar. Setiap keluhan, setiap jeritan anak-anaknya, setiap derita kita, tentu Tuhan mendengar akan doa-doa kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hal yang menjadi jaminan bahkan ketika Yesus mengatakan, apapun yang kamu minta demi namaku, aku akan mengabulkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu mengabulkan dengan kasih, bukan? Artinya tidak seluruh keinginan kita seperti yang kita mau, lalu Tuhan berikan. Andai kata semua orang ingin jadi wali kota, siapa yang jadi rakyat? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan kasih Tuhan, mari kita pahami suatu hal yang sangat penting. Wadah atau media kita berkoneksi, berhubungan dengan Tuhan adalah doa. Dan Dia pasti mendengar. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupakan berdoa itu sangat penting, bukan karena kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sekali lagi, jangan perlakukan Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita seperti Doraemon. Ketika kita mau begini, tinggal panggil Doraemon. Ingin terbang, pakai baling-baling bambu. Bukan. Tuhan tahu apa yang penting bagi kehidupan kita. Dan untuk penghidupan kita juga. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oke, nas kita hari ini, kita diingatkan bahwa karena kita tahu Allah kita adalah juru selamat kita, penolong kita, menjamin kehidupan kita, mati kita juga dijamin oleh Dia.
Jangan ragu dan jangan takut untuk menghampiri tahta Allah. Oleh karena itu, ketika kita juga berani menghampiri tahta Allah karena Dia adalah Bapa kita. Dan Bapak Ibu kita nggak boleh lupa, tahtanya yang suci. Oleh karena itu ketika masuk ruang kudus Allah atau tempat di mana Tuhan ditinggikan, doa pun haruslah meninggikan Dia. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita telah nyata. Oleh karena itu, marilah berdoa. Ketika berdoa pertama sekali yang Tuhan Yesus juga ajarkan. Seperti dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Poinnya di situ ini bukan karena kita loh. Tetapi karena memang Allah sudah kudus, namanya sudah kudus. Kerajaannya pasti datang, kehendaknya bisa terjadi dimanapun. Tetapi kenapa kita juga minta itu dalam doa? Bukankah Martin Luther dalam Katekismus Kecil mengajarkan kita sebagai gereja Protestan bahwa supaya Allah pun kudus dalam hati kita. Nama Tuhan pun kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Termasuk kehendak Tuhan pun adalah hal yang istimewa bagi hidup. Sehingga kita ketika menaikkan doa dengan berani masuk ke tempat suci Bapa kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Rendahkan hati selalu untuk berdoa. Menghormati Tuhan. Dan dari situlah semua keinginan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau letakkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Inilah beruntungnya menjadi orang percaya. Bapa kita betapa dekatnya dengan kita. Ketika kita panggil namanya, kita berdoa, Tuhan mendengar kita. Tidak semua keinginan kita dipenuhi. Mungkin sama seperti bapak yang tidak memenuhi semua keinginan anaknya. Supaya anaknya belajar bahwa mana yang baik, mana yang benar. Tapi kita pelajari, ketika tidak semua keinginan kita dituruti sang Bapa lewat doa kita. Mari telusuri Bapak Ibu. Bukankah semua kebutuhan kita Tuhan beri lebih? Bahkan dari yang sedikit, 5 roti 2 ikan, Tuhan beri makan banyak orang. Dari hal yang sedikit di dalam hidup kita pun. Tapi karena kita masuk atau kita tinggal di dalam Tuhan, itu pun rasanya sudah cukup dan lebih. Hidup di dalam doa, berarti hidup yang mau terhubung dengan Bapa selalu. Dan ini menjadi kekuatan baru, penyembuhan dan pemulihan kita juga dalam menjalani perjalanan hidup kita di dalam peperangan rohani ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tetap teguhkan hatimu, berdoalah. Karena Bapa kita mendengar doa kita dan mau mengabulkannya seturut dan kehendaknya yang baik bagi kita.